Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Dalam karyanya, The Logic of Scientific Discovery, Karl Popper menawarkan pandangan revolusioner terhadap metodologi ilmiah, yang membuka jalan untuk diskusi filosofis mendalam tentang sifat, tujuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Buku ini, yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-20, menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma dalam pemikiran ilmiah. Popper menantang pandangan konvensional yang menyatakan bahwa teori ilmiah dapat dibuktikan sepenuhnya melalui pengamatan empiris. Sebaliknya, ia memandang falsifikasi sebagai elemen kritis dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, mengubah cara kita memahami validitas dan keberlanjutan teori. Kita akan menjelajahi pokok-pokok utama dalam buku ini, yang mencakup konsep-konsep seperti pentingnya falsifikasi dalam metodologi ilmiah, kritik terhadap pandangan positivisme logis, dan peran teori dalam memprediksi fenomena baru. Pemikiran Popper bukan hanya menawarkan pemahaman baru terhadap metode ilmiah, tetapi juga merangsang pertanyaan filosofis tentang sifat dasar dari ilmu pengetahuan. Mari kita memulai perjalanan kita melalui pandangan revolusioner Karl Popper tentang logika ilmiah, di mana setiap halaman menantang kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar dan merenungkan esensi dari pengetahuan ilmiah. Popper juga mengkritik metode induksi, mengingatkan bahwa induksi tidak dapat membuktikan kebenaran suatu teori karena keterbatasan pengamatan terbatas. Buku ini menekankan peran teori dalam ilmu pengetahuan, menuntut kemampuan teori untuk memprediksi fenomena baru. Kritik terhadap positivisme logis menjadi poin sentral, dengan Popper menyoroti ketidakmampuan pandangan tersebut untuk mengakomodasi kompleksitas metode ilmiah. Popper juga merinci bahwa teori ilmiah yang kuat bukanlah yang mencoba memenuhi semua pengamatan yang ada, tetapi yang dapat memberikan prediksi yang dapat diuji dan dites. Hal ini membuka pintu bagi kemungkinan revisi dan pengembangan teori seiring waktu, menunjukkan sifat progresif dari ilmu pengetahuan. Dengan menyoroti kelemahan positivisme logis dan metode induksi, Popper membangun argumen untuk pendekatan lebih kritis terhadap pembentukan dan pengujian teori ilmiah. Ia memicu refleksi tentang sifat dasar dari ilmu pengetahuan dan mengajak pembaca untuk menyadari kompleksitas hubungan antara teori dan realitas empiris. Dengan demikian, buku ini bukan hanya sekadar kritik terhadap pandangan dominan dalam ilmu pengetahuan pada masanya, tetapi juga merupakan panggilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dan responsif terhadap dinamika kompleks ilmu pengetahuan. Pada intinya, karya Karl Popper ini menciptakan fondasi untuk pendekatan filosofis yang lebih dinamis terhadap ilmu pengetahuan. Konsep falsifikasi sebagai elemen kunci dalam metodologi ilmiahnya menggeser paradigma pembuktian positif, memberikan landasan bagi perkembangan teori yang lebih solid dan terbuka terhadap perubahan. Pentingnya memahami bahwa teori ilmiah harus dapat menahan uji coba dan kritis terhadap kesalahan, menciptakan landasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih progresif. Oleh karena itu, bukunya menginspirasi para ilmuwan dan pemikir ilmiah untuk merayakan ketidakpastian dan melihat ketidaksesuaian sebagai peluang pembelajaran. Dalam konteks ini, kritiknya terhadap metode induksi dan pandangan positivisme logis mengilustrasikan urgensi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih reflektif dan adaptif terhadap pembentukan pengetahuan. Dengan mengajak pembaca untuk merenung tentang peran teori dalam meramalkan fenomena yang belum teramati, Popper mengundang mereka untuk memandang ilmu pengetahuan sebagai upaya yang selalu berkembang dan dinamis. Secara keseluruhan, karya ini tidak hanya merupakan serangan filosofis terhadap pandangan dominan pada masanya, tetapi juga merupakan dorongan untuk menggali lebih dalam esensi ilmu pengetahuan dan menjadikannya lebih responsif terhadap kompleksitas dunia. Selanjutnya, kontribusi Popper terhadap pemikiran ilmiah melampaui sekadar kritik terhadap paradigma existing. Ia mengusulkan bahwa dalam mengembangkan teori ilmiah,
Perlu diakui bahwa tidak ada jumlah pengamatan atau bukti empiris yang dapat memastikan kebenaran mutlak suatu teori. Pemahaman ini memberikan dasar bagi keberlanjutan dan evolusi ilmu pengetahuan. Popper juga menyoroti pentingnya membuat prediksi yang dapat diuji sebagai elemen kunci dalam menguji validitas teori. Kemampuan teori untuk memberikan ramalan yang dapat diuji memicu eksperimen dan pengamatan lebih lanjut, membuka peluang untuk pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, karyanya menjadi landasan bagi pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif. Pemikiran kritis terhadap teori ilmiah menjadi dorongan untuk mengejar kebenaran melalui pengujian yang ketat dan terus-menerus. Pada akhirnya buku ini tidak hanya menciptakan paradigma baru dalam filsafat ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan metode ilmiah yang lebih dinamis dan responsif terhadap kompleksitas dunia. Dengan demikian, warisan pemikiran Popper terus memengaruhi pemikir ilmiah dan filosof dalam upaya mereka untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pentingnya pembuktian teori melalui pengujian menyiratkan bahwa setiap generasi ilmuwan memiliki tanggung jawab untuk menguji dan menantang temuan-temuan sebelumnya. Ini menciptakan siklus pengetahuan yang terus berkembang, di mana teori yang bertahan terhadap pengujian lebih lanjut dapat dianggap lebih solid. Terlebih lagi, kritiknya terhadap positivisme logis dan metode induksi memberikan dorongan untuk menjauh dari pendekatan yang terlalu dogmatis dan statis dalam ilmu pengetahuan. Popper mendorong ilmuwan untuk tetap terbuka terhadap revisi dan perbaikan teori mereka, mengakui bahwa pengetahuan ilmiah adalah hasil dari proses yang terus-menerus. Dengan demikian, The Logic of Scientific Discovery tidak hanya menjadi buku tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan karya yang merangsang refleksi filosofis mendalam tentang sifat dan tujuan dari usaha ilmiah. Warisan Popper terus mempengaruhi cara kita memahami, mendekati, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam mengeksplorasi pemikiran Karl Popper dalam The Logic of Scientific Discovery, kita telah menjelajahi fondasi baru yang ia letakkan untuk metodologi ilmiah. Popper menghadirkan paradigma yang menekankan pentingnya falsifikasi, menggeser pandangan yang lebih tradisional yang menganggap teori ilmiah dapat dibuktikan sepenuhnya melalui pengamatan empiris. Pandangan filosofis Popper menciptakan landasan untuk memandang ilmu pengetahuan sebagai proses yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Kritiknya terhadap positivisme logis dan metode induksi memicu pertanyaan mendalam tentang sifat dasar dari kebenaran ilmiah. Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa buku ini tidak hanya menyediakan pandangan baru terhadap metode ilmiah, tetapi juga merupakan undangan untuk merenung tentang esensi pengetahuan. Pemikiran Popper terus memberikan pengaruh dalam merangsang pertanyaan filosofis dan memperkaya cara kita memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai pembaca, kita ditinggalkan dengan tantangan untuk terus menjelajahi dan merangkul kompleksitas yang terkandung dalam setiap langkah menuju kebenaran ilmiah yang dinamis dan terus berkembang. Demikian tadi ringkasan buku The Logic of Scientific Discovery karya Karl Popper. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.